Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sesungguhnya tanda-tanda kenabiannya telah terlihat. Nah, mau tahu nggak kisah apa yang aku bawakan? Mari kita dengar cerita berikut ini. Namun sebelum tonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-teman. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Aqua Alfarabi. Bisa kalian panggil dengan nama Yafi. Saya mewakili Min 4 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bercerita tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan pendeta Nasrani. Nah, kisah ini bermula ketika Abu Talib, paman Rasulullah, ingin berdagang ke Syam. Ketika sedang mempersiapkan alat-alat, Rasulullah yang saat itu masih kecil ingin ikut. Lalu Abu Talib pun berkata, "Demi Allah, jika aku membawanya bersamaku, aku bisa mengajarinya cara berdagang." Kemudian Abu Talib pun membawa Rasulullah pergi ke Syam. Nah, ketika sampai di Syam, Rasulullah dan yang lainnya berhenti di sebuah biara. Biara itu dipunyai oleh seorang pendeta bernama Bukairah. Nah, Bukairah ini teman-teman tidak suka bergaul dengan orang lain. Namun, mengapa dia bisa berteman dengan Rasulullah atau berbicara dengan Rasulullah? Semuanya berawal ketika Rasulullah sedang melewati biara. Ketika itu, Bukairah melihat ada awan yang menaungi kepala Rasulullah. Dan ketika Rasulullah berada di bawah pohon untuk berteduh, dahan-dahan pohonnya itu pun langsung merunduk sehingga memiliki tempat yang teduh untuk Rasulullah beristirahat. Melihat hal ini, Bukairah pun mengutus seseorang untuk berbicara menyampaikan hajat dia. Nah, orang itu pun menemui kafilah dagang Abu Talib. Dia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku telah mempersiapkan banyak hidangan di biara. Ikutlah bersamaku untuk menyantapnya." Seluruh kafilah dagang pun pergi ke biara kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah memilih berada di pohon itu dan menjaga dagangannya. Ketika Bukairah melihat semuanya, dia tidak melihat adanya Rasulullah. Kemudian Bukairah pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian melihat anak kecil yang bersama kalian tadi?" Kemudian ada seseorang yang menjawab dari golongan itu, "Wahai Bukairah, kami telah masuk semuanya. Namun anak kecil yang kau maksud itu berada di luar menunggu di luar untuk menjaga dagangan kami." Bukairah pun berkata, "Janganlah seperti itu. Bawalah dia kemari dan ajak dia untuk makan bersama." Seseorang pun dari golongan Abu Talib berkata demikian, "Sesungguhnya sebagai aib jika kami tidak membawa keponakan Abu Talib bersama kami." Kemudian orang itu pun memanggil Rasulullah. Nah teman-teman, kemudian Rasulullah pun ikut masuk ke dalamnya. Nah, ketika sedang makan, Bukairah pun mengamati Rasulullah secara diam-diam. Setelah makan, Bukairah pun mendekati Rasulullah dan bertanya, "Demi Lata dan Uzza, engkau harus menjawab pertanyaanku." Nah, mendengar mendengar nama Lata dan Uzza, Rasulullah pun berkata, "Wahai paman, sesungguhnya aku membenci kedua nama itu.
hanya aku mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku. Kemudian Bukairah pun berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau harus menjawab pertanyaanku. Silakan, Paman. Kemudian Bukairah pun bertanya tentang Rasulullah. Nah, lalu Bukairah pun berkata kepada Abu Talib, wahai Tuan, siapakah ayah dari anak ini? Lalu Abu Talib pun berkata, aku adalah ayahnya. Bukairah pun menentang perkataan Abu Talib sambil berkata, tidak mungkin, karena ayah dari anak ini sesungguhnya telah meninggal. Betul, kata Abu Talib. Mengapa engkau berkata begitu? Bukairah pun berkata, sesungguhnya tanda-tanda kenabian dia telah nampak dan Maha Agung akan memberikan hikmah kepadanya. Jadi segeralah pulang ke Mekah dan bawa anak itu sebelum diketahui oleh Yahudi di Syam. Jika Yahudi itu mengetahuinya, dia akan membunuh anak ini sampai tidak ada darah yang tersisa. Nah teman-teman, Abu Talib pun langsung membawa Rasulullah pulang ke Mekah. Nah teman-teman, ketika Rasulullah telah besar, Rasulullah tentu menjadi nabi terakhir kita. Dia memiliki akhlak yang mulia dan dapat dipercaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.